Selamat datang di channel Tanya Adi. Kali ini kami akan membahas sebuah situs sejarah yang menakjubkan di Turki yaitu Efesus. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan sejarah berdirinya dan memperkenalkan Anda pada keajaiban arsitektur yang tersembunyi di situs bersejarah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Efesus adalah salah satu situs arkeologi terbesar dan paling penting di Turki. Terletak di wilayah Izmir, kota ini merupakan salah satu dari 12 kota di Liga Ionia di zaman kuno. Berdiri kokoh selama berabad-abad, Efesus telah menjadi salah satu tujuan wisata budaya yang paling populer di Turki, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Mari kita mulai dengan sejarahnya. Efesus memiliki sejarah yang kaya dan bermula dari zaman kuno. Menurut legenda Yunani, kota ini didirikan oleh suku Ionian yang dipimpin oleh Androklos pada abad ke-11 sebelum Masehi. Menurut mitologi, Androklos, seorang pangeran dari Athena, mendapat petunjuk dari Dewi Artemis untuk mendirikan sebuah kota di tempat yang disebutkan oleh seekor rusa yang melarikan diri saat dikejar olehnya. Tempat tersebut merupakan sebuah lembah yang subur dan strategis yang menjadi cikal bakal Efesus. Seiring waktu, kota ini tumbuh pesat dan menjadi pusat perdagangan dan budaya di wilayah Ionia. Efesus memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di dekat Laut Aegea, yang memungkinkan kota ini untuk menjadi pelabuhan penting bagi perdagangan laut di wilayah itu. Pada abad kedua sebelum Masehi, Efesus jatuh ke dalam kendali Kekaisaran Romawi. Pada masa ini, kota ini mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu kota terbesar di dunia kuno. Kekaisaran Romawi memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan kota ini, dan Efesus menjadi salah satu dari kota-kota terkemuka dalam Kekaisaran Romawi Timur. Di era ini, Efesus mencapai puncak kemakmurannya. Banyak bangunan megah didirikan, termasuk kuil-kuil besar, teater-teater, perpustakaan, dan agoran, pasar. Salah satu kuil paling terkenal adalah Kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kuil ini didedikasikan untuk Dewi Pemburu dan Kesuburan, Artemis. Orang-orang Romawi sangat menghormati kuil ini. Dan banyak wisatawan dan peziarah datang dari berbagai penjuru dunia untuk mengunjunginya. Meskipun Efesus mencapai masa kejayaannya di bawah kekuasaan Romawi, kota ini juga menghadapi masa-masa sulit. Pada abad ketiga Masehi, Efesus mengalami gempa bumi besar yang mengakibatkan kerusakan parah pada banyak bangunan kota. Namun, kota ini berhasil pulih dari bencana tersebut dan terus berfungsi sebagai pusat perdagangan dan budaya. Pada abad berikutnya, Efesus mengalami invasi oleh suku Goth dan Huns yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada kota ini. Akibatnya, banyak bagian dari kota ditinggalkan oleh penduduknya. Salah satu keajaiban arsitektur terbesar di Efesus adalah Celsus Library. Perpustakaan ini dibangun untuk menghormati Tiberius Julius Celsus Ptolemaianus, seorang senator terkemuka dan cendekiawan di kota ini. Pembangunan perpustakaan ini dimulai oleh putra Celsus setelah kematiannya dan selesai pada tahun 135 Masehi. Celsus Library adalah perpustakaan kuno terbesar di dunia, dan koleksinya mencakup lebih dari 12.000 gulungan naskah yang berharga. Bangunan ini memiliki fasad yang indah dengan 4 tiang Korintian yang megah dan patung-patung mewah yang menghiasi dindingnya. Celsus Library merupakan contoh arsitektur Romawi klasik yang memukau dan telah menjadi salah satu ikon terkenal di Efesus. Kuil Artemis merupakan salah satu situs suci paling penting di dunia kuno dan dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kuil ini didedikasikan untuk Artemis, Dewi Pemburu dan Kesuburan dalam mitologi Yunani. Kuil Artemis yang terkenal di Efesus merupakan replika dari kuil sebelumnya yang hancur karena kebakaran pada tahun 356 sebelum Masehi. Replika kuil ini sangat megah, dengan 127 tiang dorik yang setinggi sekitar 19 meter. Bagian dalam kuil dipenuhi dengan patung-patung dan hiasan-hiasan yang indah, yang menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Dewi Artemis. Sayangnya, seiring berjalannya waktu dan dengan berbagai bencana yang terjadi, kuil ini mengalami kerusakan serius dan akhirnya hancur. Beberapa runtuhan kuil dapat dilihat di situs arkeologi Efesus saat ini, yang memberikan pandangan singkat tentang keindahan dan keagungan kuil tersebut. Teater Besar Efesus adalah salah satu struktur paling mengesankan di kota ini. Teater ini dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi dan kemudian diperluas oleh orang-orang Romawi pada abad pertama Masehi.
Teater ini memiliki kapasitas mencapai 25.000 orang, menjadikannya salah satu teater terbesar di dunia kuno. Teater ini digunakan untuk berbagai pertunjukan seni dan hiburan, termasuk drama-drama terkenal, musik, dan pidato politik. Pengunjung saat ini dapat melihat dengan jelas bangunan megah ini dan membayangkan betapa hidupnya pertunjukan di masa lalu. Teater Besar Efesus juga merupakan tempat di mana Rasul Paulus memberikan khotbahnya yang terkenal, menjadikannya tempat bersejarah bagi orang-orang Kristen. Salah satu daya tarik utama di Efesus adalah Jalan Marmer. Jalan ini merupakan jalan utama kota pada masa lalu dan berfungsi sebagai tulang punggung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat kuno di kota ini. Jalan Marmer yang terkenal ini memiliki panjang sekitar 530 meter dan lebar sekitar 11 meter. Jalan ini ditutupi oleh lapisan marmer yang halus dan terawat dengan baik, memberikan pesona tersendiri bagi pengunjung yang berjalan di atasnya. Di kedua sisi jalan terdapat bangunan megah, toko-toko mewah, dan patung-patung yang menghiasi jalanan ini. Di ujung Jalan Marmer, Anda akan menemukan Hadrianus Gate, sebuah gerbang kemenangan yang dibangun untuk menghormati Kaisar Romawi Hadrianus. Jalan Marmer adalah bukti nyata kebesaran dan kemakmuran Efesus pada masa lalu, dan hari ini, tetap menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung yang datang untuk menjelajahi kota bersejarah ini. Efesus telah menjadi situs arkeologi yang signifikan, dan seiring berjalannya waktu, banyak upaya telah dilakukan untuk merenovasi dan melestarikan warisan budaya ini. Pemerintah Turki dan berbagai organisasi internasional bekerja sama untuk menjaga situs ini tetap berada dalam kondisi yang baik agar dapat dinikmati dan dipelajari oleh generasi mendatang. Usaha pelestarian ini termasuk pemugaran struktur-struktur kuno, penelitian arkeologi, dan pengelolaan kunjungan wisatawan untuk melindungi situs dari kerusakan lebih lanjut. Pengunjung yang datang ke Efesus diharapkan untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak struktur dan artefak bersejarah yang ada. Terima kasih telah menemani kami dalam mengungkap sejarah berdirinya dan keajaiban arsitektur Efesus di Turki. Semoga informasi ini memberikan pengetahuan berharga dan meningkatkan apresiasi kita terhadap warisan budaya dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya tentang sejarah dan budaya di channel Tanya ID. Sampai jumpa pada video berikutnya.